Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Azizah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Prodi S1 Farmasi semester 4 NIM SK519029. Di sini saya akan memaparkan mengenai reformulasi suspensi ciprofloxacin. Video ini dibuat guna memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum formulasi dan teknologi sediaan cair semi padat. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan suspensi itu? Jadi, menurut buku ilmu meracik obat oleh Hanif halaman 149, suspensi merupakan sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut yang terdispersi dalam cairan pembawa. Berikut merupakan formula baku suspensi ciprofloxacin yang saya ambil dari jurnal yang berjudul Formulasi Suspensi Ciprofloxacin dengan Suspending Agent Pulviscum arabisi dan daya antibakterinya. Lalu setelah dilakukan beberapa evaluasi, saya memutuskan untuk menggunakan formulasi yang kedua dibanding dengan formulasi yang lainnya. Hal ini dikarenakan pada formulasi yang kedua memiliki stabilitas yang baik dengan ukuran partikel yang kecil, sehingga homogenitas sediaan dapat terjaga dalam waktu yang lama, dan kecepatan pengendapannya pun juga akan lama. Di sini saya juga memiliki beberapa literatur tambahan yang akan saya gunakan dalam formulasi yang akan saya kembangkan nanti. Di antaranya ada karya tulis ilmiah yang berjudul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Suspensi Asam Mefenamat dengan kombinasi suspending agent PGA dan NaCNC. Pada literatur ini, saya memutuskan untuk menggunakan kombinasi suspending agent antara PGA 0,8,5% dan NaCNC 0,75%. Kemudian ada skripsi yang berjudul Formulasi Kombinasi Ekstrak Limau Kunyit dan Kulit Batang Limbah dengan natrium alginat sebagai bahan pensuspensi. Pada literatur ini, saya memutuskan untuk menggunakan propil paraben dengan konsentrasi 0,02% sebagai bahan pengawetnya. Kemudian ada makalah dengan judul Formulasi Sirup Ekstrak Daun Legundi. Pada literatur ini, saya memutuskan untuk menambahkan perisa jeruk untuk menutupi rasa yang tidak enak dari zat aktif yang saya gunakan. Lalu berikut merupakan formulasi yang telah saya kembangkan, yaitu ada ciprofloxacin sebagai zat aktif, NaCNC dan PGA sebagai suspending agent-nya, asam citrat sebagai acidifiernya, profil paraben sebagai pengawetnya, NaOH sebagai alkalizing agent, sirup simplex sebagai pemanis, perisa jeruk sebagai perasa, dan aquades sebagai zat pendispersinya. Di sini saya menggunakan ciprofloxacin sebagai zat aktifnya. Ciprofloxacin dibuat sediaan suspensi oral dikarenakan ciprofloxacin termasuk dalam obat antibiotik, yang mana antibiotik itu tidak stabil secara kimia jika dalam bentuk larutan. Hal tersebut disebabkan karena larutannya rendah di dalam air serta memiliki bioavailabilitas yang rendah di dalam tubuh. Oleh karena itu, ciprofloxacin dibuat dalam sediaan suspensi oral. Lalu, ciprofloxacin digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh kuman patogen yang peka terhadap ciprofloxacin, yang menyerang saluran kemih, saluran pernafasan, kulit, jaringan lunak, serta tulang dan sendi. Untuk dosis ciprofloxacin dalam sediaan suspensi ini yaitu 250 mg per 5 ml. Karena dalam formula yang dikembangkan dibuat sebanyak 100 ml, maka dosis ciprofloxacin yang digunakan sebanyak 5 gram. Kemudian saya menggunakan kombinasi suspending agent antara NaCNC dan PGA. Sebelumnya, suspending agent sendiri berfungsi untuk mendispersikan partikel yang tidak larut dalam air ke dalam pembawa dan meningkatkan viskositas sehingga kecepatan sedimentasi dapat diperlambat dan akan menghasilkan suspensi yang stabil. Lalu dalam formulasi yang dikembangkan ini, suspending agent-nya dibuat kombinasi antara PGA 8,5% dan NaCNC 0,75%. Hal ini dilakukan karena berdasarkan pada literatur jurnal yang digunakan, bahwasannya pada konsentrasi tersebut akan menghasilkan stabilitas yang baik,
seperti menghasilkan pH yang sesuai dengan sediaan suspensi, redispersibilitas yang stabil, volume sedimentasi yang baik, viskositas yang stabil, serta kemudahannya dalam penuangan. Adapun alasan dilakukannya kombinasi suspending agent antara PGA dan NaCNC, yaitu karena pada PGA memiliki viskositas rendah yang mana dapat mempercepat terjadinya sedimentasi sehingga menyebabkan sedian menjadi tidak stabil, dan jika dikombinasikan dengan NaCNC sebagai suspending agent maka dapat meningkatkan viskositas serta dapat meningkatkan kestabilan dari suspensi yang dihasilkan. Di sini ada asam sitrat sebagai acidifiernya, yaitu berfungsi untuk mengatur pH agar sesuai dengan pH tempat absorpsi obat. Kemudian ada natrium hidroksida sebagai alkalizing agent, yaitu berfungsi untuk menjaga agar pH yang dihasilkan tidak terlalu asam, sehingga tidak akan mengiritasi saluran pencernaan. Pada formulasi yang telah saya kembangkan, saya mengganti bahan pengawet dari sodium benzoat menjadi propilparaben 0,02%. Hal ini dikarenakan pada sodium benzoat memiliki kandungan gula yang tinggi. Penggantian bahan ini dimaksudkan agar sediaan juga dapat dikonsumsi oleh penderita penyakit diabetes mellitus, karena kadar gula dari propilparaben ini tidak terlalu tinggi. Selain itu, propilparaben juga memiliki aktivitas antibakteri yang berspektrum luas. Untuk penggunaan propilparaben sebagai bahan pengawet ini yaitu dalam konsentrasi 0,01% sampai 0,02%. Adapun maksud penggunaan bahan pengawet pada sediaan ini yaitu dimaksudkan untuk memperlambat pertumbuhan mikroba karena dalam sediaan ini mengandung air, yang mana merupakan media yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroba. Selanjutnya ada sirup simplex sebagai pemanis. Penggunaan sirup simplex sebagai pemanis ini yaitu untuk menutupi rasa yang tidak enak dari sediaan. Sesuai dengan literatur, konsentrasi sirup simplex yang digunakan sebagai bahan pemanis yaitu sebesar 20% sampai 40%. Lalu pada formulasi yang saya kembangkan, saya juga menambahkan perisa jeruk. Penambahan perisa jeruk ini dimaksudkan untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari zat aktif serta membuat obat agar dapat diterima juga oleh pasien anak-anak. Pada literatur konsentrasi yang digunakan yaitu kuantum aktif atau secukupnya. Maka dalam formulasi yang saya kembangkan, saya memakai perasa jeruk sebanyak kurang lebih 5 tetes. Dan yang terakhir yaitu ada aquades sebagai zat pendispersinya, atau yang digunakan sebagai fase eksternal dari suatu sediaan. Dalam formulasi yang saya kembangkan, aquades ini ditambahkan hingga volume 100 ml. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.